balik lagi nih dengan podcast kita. Jadi hari ini kita mau bahas yang lagi viral banget, yaitu rencana pembatasan usia media sosial buat anak di bawah 16 tahun. Menurut kalian nih gimana? Apa kalian setuju dengan aturan ini? Kalau aku sih jujur agak setuju ya, soalnya sekarang tuh anak kecil udah terlalu bebas di media sosial. Bahkan aku pernah lihat anak SD udah punya akun TikTok sendiri dan bikin konten tiap hari. Kayak mereka tuh terlalu bebas gak sih di umurnya? Iya sih, benar. Nah, aku juga sering lihat bahkan kadang kontennya tuh kayak bukan cuma hiburan gitu loh, tapi berisi tentang hal-hal yang nggak pantas gitu. Nah, belum lagi sekarang kan kayak banyak banget cyberbullying. Terus juga sekarang komentar jahat tuh gampang banget ditemuin. Kita juga nggak tahu kan nanti mental anak gimana nerima komentar-komentar itu gitu. Bener juga sih, tapi aku di sisi lain juga kepikiran, emangnya kalau dibatasin gitu bisa lebih efektif ya? Soalnya tuh kan bisa aja anak-anak memalsukan umur untuk daftar akun gitu loh. Jadi cuma aturan doang, tapi prakteknya juga belum tentu jalan. Nah iya, aku juga mikir gitu. Terus media sosial juga nggak selalu negatif kan. Terus banyak juga manfaatnya. Misalnya buat belajar, cari informasi, atau bahkan nunjukin bakat. Kayak konten kreator muda yang mulai dari kecil. Berarti di sini bisa dilihat ada dua sisi ya. Di satu sisi pembatasan ini bisa jadi bentuk perlindungan buat anak-anak, tapi di satu sisi lain ada juga kekhawatiran soal kebebasan dan efektivitasnya. Iya, kalau dilihat dari sudut pandang governance ya, ini tuh sebenarnya bentuk campur tangan pemerintah buat ngatur masyarakat, khususnya tuh di ruang digital gitu. Tujuannya ya biar lebih aman dan terkontrol aja. Iya, tapi kalau mau masuk ke konsep good governance, gak cukup cuma bikin aturan, harus ada transparansi juga. Maksudnya gimana aturan itu diterapkan, terus juga harus ada edukasi ke masyarakat. Setuju banget sih, soalnya kalau cuma dibatasin tanpa dijelasin gitu, anak-anak juga bakalan bingung. Kayak kenapa sih nggak boleh? Soalnya itu karena mereka nggak dikasih pemahaman yang cukup. Terus menurut aku peran orang tua tuh di sini juga penting banget. Misalnya anak dikasih HP tapi nggak diawasin ya, tetap aja bisa akses apa aja. Jadi nggak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Iya juga ya. Jadi sebenarnya ini tanggung jawab bersama, bukan cuma pemerintah. Kalau menurut aku pribadi ini tuh bagus sebagai langkah awal, tapi harus diimbangin sama literasi digital juga. Misalnya anak diajarin gimana cara pakai media sosial yang benar, bukan cuma dilarang aja gitu. Benar, kayak misalnya diajarin mana konten yang aman, mana konten yang berbahaya. Terus diajarin supaya kita nggak gampang percaya dengan informasi yang ada di internet. Iya, apalagi sekarang tuh banyak banget hoax. Jadi kayak orang-orang dewasa aja masih banyak yang ketipu gitu, apalagi anak-anak. Iya sih, bener banget. Terus jadi menurut aku pembatasan ini tuh bagus, tapi harus dibarengin sama edukasi dan juga pengawasan yang jelas. Tapi menurut kalian kalau aturan ini beneran diterapin, kira-kira bakal berhasil nggak sih? Kalau aku sih mungkin berhasil sebagian ya, tapi nggak 100% juga, karena pasti masih ada celah. Aku juga setuju, paling nggak ini bisa jadi langkah awal buat ngurangin dampak negatif media sosial untuk anak-anak. Kalau menurut aku sih keberhasilan itu ya tergantung implementasinya. Kalau cuma aturan tanpa pengawasan ya percuma gitu. Dan balik lagi, kesadaran masyarakatnya juga sih. Kalau orang tua dan juga anaknya sadar, pasti lebih efektif. Jadi dari pembahasan kita hari ini bisa disimpulkan kalau pembatasan usia media sosial ini punya tujuan yang baik, yaitu untuk melindungi anak-anak, tapi dalam pelaksanaannya tetap perlu dukungan dari berbagai pihak. Iya, bukan cuma pemerintah, tapi orang tua dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi intinya ini bukan soal melarang, tapi gimana caranya menciptakan ruang digital yang aman tanpa menghilangkan kebebasan. Oke, segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bisa nambah insight buat kalian semua. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah.